Malaysia menerapkan standar ganda, yaitu kalau pekerja migran undocumented itu dikriminalisasi, tapi pengguna jasa mereka, perusahaan-perusahaan, majikan-majikan, itu nggak pernah ada yang dikriminalisasi karena mempekerjakan pekerja asing. Ini kan nggak adil. Dan bahkan penghinaan secara verbal menyebut orang-orang kita Indon, menghinakan mereka secara harga diri, merampas harta benda mereka di tahanan detensi Malaysia, bahkan double penalti tahanan, itu harus dialami. Ini harus dihentikan. Kita tidak boleh menjadi inlander, orang yang dinilai negara rendah dan tidak memiliki kekuatan apapun untuk bernegosiasi dengan Malaysia. Presiden Prabowo berharap adanya investigasi terkait kasus penembakan oleh aparat Malaysia. Presiden pun mengimbau kepada masyarakat Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal di negara asing karena beresiko dan mewaspadai sindikat pengiriman pekerja migran ilegal. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pihaknya masih terus memproses penyelidikan. Namun Sugiono tidak menjawab secara rinci ketika ditanya terkait update kasus ini sebagai respon dari pemerintah. Sedikit Pak soal WNI yang Malaysia yang tertembak itu Pak, bagaimana responnya? Ada penyelidikan? Saya minta kemarin untuk diselidiki secara mendalam. Baik, dan apakah sekarang sudah ada hasilnya? Ada tim dari DPR juga Pak? Sudah 1 pekan peristiwa penembakan aparat Malaysia terhadap WNI di Malaysia masih belum menunjukkan titik terang. Pihak keluarga berharap ada investigasi secara transparan untuk mengungkap kasus ini. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Pak Asrai, adik dari korban meninggal dunia Basri. Dan mudah-mudahan bisa segera bergabung Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Pak Said Iqbal. Saya akan menyapa Pak Asrai. Pak Asrai, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro TV. Pak Asrai, sudah ada 5 orang aparat Malaysia yang kemudian dinonaktifkan karena terlibat dalam penembakan dari korban Basri ini. Apakah menurut keluarga sudah cukup dinonaktifkan saja ke-5 orang ini untuk memberikan keadilan bagi korban, Pak Asrai? Iya Pak, kalau memang itu tindak lanjutnya secara hukum, kami setuju dinonaktifkan. Gitu. Apa yang diinginkan dari pihak keluarga, Pak Asrai? Kami ingin setelah mungkin jenazah saudara kami ini sudah dapat kami saksikan bersama keluarga semua, keluarga besar kami, itu sudah cukup merasa melapang dada. Dan selanjutnya bagaimana aparat kita, pemerintah kita memberikan tindakan perhatian hukum, perhatian penuh terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh BMM negara Malaysia tersebut. Ya, Pak Asrai, dalam proses penyidikan, menurut keluarga sudah cukup transparan belum? Kalau transparansi kami mungkin belum merasa cukup karena kejelasan penyidikan ini kan belum kami dapati secara perspektif ke depannya. Apa yang menurut pihak keluarga ini masih terasa janggal, yang mungkin masih menimbulkan
kekhawatiran maupun kegelisahan dari pihak keluarga. Itu di bagian mananya Pak Asrai? Banyak liputan-liputan yang kami saksikan di media ini, di layar kaca ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo tadi, mungkin katakanlah ini pekerja migran ilegal. Seandainya dia diburu, tentu dalam hal ketakutan, tak mungkin mengadakan perlawanan sekeras mungkin seperti ini. Itu. Kalau udah diburu, tentu orang ketakutan itu pasti lari dia. Karena dia tidak ada daya upaya untuk mengadakan perlawanan seperti tembak menembak. Ya. Jadi menurut Pak Asrai tidak mungkin korban ini melakukan perlawanan begitu ya, tidak mungkin ya? Nah, itu dia. Pak Asrai, apakah mengetahui bahwa almarhum Basri ini memang pergi ke Malaysia untuk bekerja begitu? Untuk keberadaan almarhum ini kami memang sama sekali tidak mengetahui kapan keberangkatan dia. Tidak, karena jauh di sisi keluarga semua kami terhadap keberadaan dirinya, tinggal dia sendiri di rumah. Informasi terakhir dari almarhum kepada keluarga itu bagaimana, Pak Asrai? Informasi terakhir meninggalkan kampung halaman ini sampai saat dia jenazah sampai kepulangan ini 3 atau 4 bulan yang ke depan itulah tidak pernah mendapat informasi koordinasi via telepon walaupun dengan siapapun tak kami temui itu. Jadi almarhum tidak pernah berpamitan begitu ataupun bercerita mau pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan gitu, tidak pernah Pak Asrai? Tidak ada. Baik. Tapi apakah posisi dari almarhum ini memang sedang dalam posisi mencari pekerjaan? Memang dia mencari pekerjaan ini di sana sini. Banyak tempat yang dilaluinya. Ini udah semuanya lah. Atau Indonesia ini. Lalu mungkin mendapat peluang untuk mencari sebuah pekerjaan yang lebih. Sana sini mungkin ada peluang untuk keberangkatan ataupun kemana dia, ke Malaysia, tujuannya pun kita nggak mengerti sekali kerjaannya seperti apa gitu. Ya Pak Asrai, kenapa saya tanyakan mengenai ini, karena sampai sekarang kita masih belum jelas apakah almarhum ini berangkat ke Malaysia melalui jalur yang legal ataupun ilegal. Tapi kalau misalnya dinyatakan almarhum ini berangkat ke Malaysia itu dengan jalur ilegal, nah keluarga bagaimana responnya? Kalau memang dia jalur ilegal, ya sesuai dengan ilegal pendatang haram. Mungkin kalau bertepatan hal yang seperti ini, wajar-wajar saja terjadi hal seperti ini. Tapi kan kita tidak mengetahui siapakah yang pelakunya yang sebenarnya. Ini kan perlu diusut lebih mendalam lagi, Pak. Gitu. Baik, tapi perjuangan almarhum ini untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu seperti apa sih? Pak Asrai mungkin bisa cerita? Beliau mempunyai tanggung jawab, anak dan istrinya, itu dia mencari nafkah. Namanya mencari pekerjaan. Pekerjaan itu tetap kerjaan serabutan. Ada peluang di Indonesia, ya bekerja. Ada peluang, mungkin peluang ke Malaysia, dia ikut. Untuk mencari pekerjaan di sana yang lebih meningkatkan ekonomi kehidupan gitu. Tapi apakah keluarga mengetahui ada rekan-rekan, mungkin anggota keluarga yang lain yang mungkin bisa membantu ataupun menjelaskan kenapa kemudian almarhum ini bisa sampai Malaysia begitu? Biasa Pak, karena di Indonesia ini, khusus Riau ini, persoalan pelancong, pencari pekerjaan, tenaga WNI, yang melancong ke negara-negara itu kan sudah banyak. Tapi kan jalur ini kan, jalur yang diikuti dia ini mungkin kita nggak ngerti apakah jalur ilegal atau legal. Yang jelasnya kenyataannya seperti ini Pak. Iya. Tapi apakah sudah apa
dirasa lumrah begitu, Pak Asrai, bahwa ada anggota keluarga maupun mungkin teman gitu pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan begitu, di Riau terasa biasa saja begitu ya, atau bagaimana? Persoalan hal yang sedemikian, masa ilegal ini mulai tahun 60-an 80-an itu sudah banyak jalur tikus keberangkatan mungkin kalau jalur ilegal ini. Baik. Ada anggota keluarga lain dari Pak Asrai yang mungkin juga berada di Malaysia pada saat ini? Untuk keluarga kami ada sih yang sudah mempunyai identitas di sana yang sudah puluhan tahun ada. Oke, baik. Informasinya Pak Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sudah bergabung. Pak Said Iqbal, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, Pak Said, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pak Said, kenapa menurut Anda bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan keadilan bagi korban warga negara Indonesia di Malaysia, khususnya mengenai peristiwa penembakan ini dirasa belum cukup, Pak Said? Ya, yang pertama, KSPI dan Partai Buruh menyatakan ini adalah pembunuhan terhadap seorang warga negara Indonesia oleh kepolisian Malaysia yang melanggar hukum-hukum internasional. Saya 3 kali menjadi ILO governing body. Salah satu konvensi ILO adalah tentang migrant workers atau pekerja migran. Itu nggak boleh ada kekerasan, penindasan, eksploitasi, apalagi pembunuhan. Kenapa kami menyebut pembunuhan? Ya karena apa yang terjadi penembakan oleh kepolisian tersebut tidak didahului oleh proses pengadilan atau penangkapan. Itu yang pertama. Jadi nyatakan dulu pembunuhan. Yang kedua, ingat nggak ketika, maaf ya, kepolisian Republik Indonesia kemarin, Polri, diduga kemudian menyalahgunakan kekuasaan dalam kasus warga Malaysia, beberapa warga Malaysia yang dianggap narkoba dalam satu pertunjukan musik. Bapak Kapolri atas seizin Bapak Presiden Prabowo tegas sekali, langsung dipecat, langsung diambil tindakan hukum. Pertanyaan kita, apakah terjadi hal yang sama oleh pemerintah Malaysia? Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar Ibrahim dan Kepala Kepolisian Malaysia di Raja Malaysia tersebut melakukan hal yang sama? Kan tidak. Kita pun tidak tahu apa yang dilakukan selama ini, udah beberapa hari, hampir seminggu lebih, terhadap polisi yang menembak itu. Dan ini bukan yang untuk pertama kali. Ini tentang harga diri bangsa. Ketika bangsa Indonesia juga salah, bahkan kepolisian salah, diambil tindakan tegas kok. Nah sekarang Malaysia melakukan hal yang sama enggak? Apalagi membunuh. Ini membunuh karena melakukan penembakan di luar proses peradilan. Kalau tentang kronologi itu bisa dikarang, bisa dicerita. Itu kan versi kepolisian Malaysia. Oleh karena itu bagi KSPI dan Partai Buruh, saya sudah bertemu dengan Industri All, satu organisasi serikat buruh metal terbesar sedunia, dan juga akan bicara dengan Konfederasi Serikat Buruh sedunia, ITUC, yang berpusat di Brussel. Kami akan melaporkan ini ke dalam sidang ILO bulan Juni 2025 ini, ya, bulan Juni, dan akan membawa ke Mahkamah Internasional. Industri All akan membackup dan sudah menyiapkan pengacara internasional terhadap kasus Mahkamah Internasional kalau kami berpendapat pemerintah Indonesia tidak bertindak tegas. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, ini tentang martabat bangsa. Anak bangsa dibunuh. Itu bukan tentang persoalan migrant workers. Ini persoalan tentang pembunuhan. Ya, kita minta dibentuk tim pencari fakta, kirim ke Malaysia. Lihat dong, Bapak Kapolri, Bapak Presiden Prabowo tegas kok terhadap kejadian narkoba yang dituduhkan dalam kasus warga Malaysia. Dipecat, dicopot. Tentang kemudian proses hukum berikutnya itu berjalan. Sekarang kan tidak dilakukan hal yang sama. Yang berikutnya selain tim pencari fakta dan kami laporkan ke Mahkamah Internasional serta sidang ILO nanti di bulan Juni 2025 tentang pelanggaran konvensi ILO Migrant Workers ini, kami meminta itu menteri punya harga diri sedikit lah. Jemput itu orang yang sakit di rumah sakit sana. Kok bangsa ini seperti tidak punya harga diri? Dibiarkan
dirawat di sana, dijaga polisi yang ketat seperti tahanan. Mereka bukan teroris, mereka bukan penjahat. Mereka kalaulah dituduhkan illegal migrant workers, harus ada suatu proses pemeriksaan. Jemput mereka, bawa pulang. Tidak hanya yang tertembak saja, tapi yang sekarang sakit. Ini nggak punya harga diri bangsa ini. Ya, Pak Said. Dipermalukan, diremehkan, dan diperlakukan seperti teroris. Demikian. Ya, Pak Said, banyak yang kemudian mengatakan bahwa sebetulnya pemerintah Malaysia itu tidak transparan ya dalam melakukan proses penyelidikan terhadap kasus ini. Apakah menurut Anda karena memang pemerintah Malaysia itu tidak menganggap persoalan ini serius sebetulnya? Ya, karena pemerintah Indonesia, maaf ya, omon-omon semua. Coba lihat, DPR-nya nggak bergerak, cuma menghimbau. Wakil Menteri dan Menteri P2MI hanya meminta nota diplomatik. Langkah pertama, jemput itu. Paksa, ingat nggak waktu Pak Prabowo, walaupun bukan sebagai pemerintah, waktu itu menyelamatkan Bona, satu TKI kita yang perempuan disiksa di Malaysia. Dengan uang pribadi beliau sebelum menjadi presiden, beliau lakukan. Masa sekarang menteri tidak membentuk satu tim untuk menjemput? Jemput itu yang lagi berobat. Pemerintah Malaysia juga akan menghormati kita. Nah sekarang ini semua omon-omon. Bicara-bicara. Jangan diskusi ilegal, non-ilegal. Ada warga negara kita yang dibunuh. Itu urusan narkoba saja. Dicopot semua polisi-polisi Indonesia. Ingat nggak kemarin kita ada satu kejadian. Bahkan kita minta maaf. Bapak Kapolri atas izin Bapak Presiden Prabowo juga tadi saya bilang berulang-ulang menyatakan minta maaf. Ini tidak ada apapun. Oleh karena itu harga diri bangsa ini dipermalukan. Ini tentang pembunuhan. Oleh karena itu langkah pertama bentuk tim menteri langsung datang ke Malaysia. Jemput orang yang sakit. Rawat di rumah sakit yang terbaik di negeri ini. Nggak perlu dirawat oleh orang Malaysia yang dijaga polisi dengan ketat. Emangnya teroris? Itu dulu. Maka akan ada rasa hormat, respek dari pemerintah Malaysia terhadap pemerintah Indonesia. Tidak cukup nota diplomatik. DPR jangan asal omong-omong saja. Itu yang kami minta dari Partai Buruh dan KSPI. Bahkan kami sedang berdiskusi dengan MTUC, Serikat Buruh Malaysia, MTUC, untuk membantu menjemput. Kami siap datang ke sana. Kalau pemerintah tidak siap, menterinya dalam gambar-gambar ketika ada aksi demonstrasi ya, yang kemudian dilakukan oleh teman-teman buruh kemarin, begitu bahkan sampai ada yang melempar telur begitu ya. Nah ini apakah aksinya akan terus berlanjut, Pak Said? Tanggal 6 Februari kami akan melakukan aksi sekitar 10.000 buruh akan datang ke kedutaan Malaysia. Kami nggak main-main tentang migrant workers. Apalagi ada pembunuhan. Ini tentang martabat bangsa. Karena itu nanti tanggal 6 Februari, bila menteri tidak dicopot itu, kalau saya berpikir sederhana, menteri datang aja ke Malaysia. Apa sih? Datang aja ke Malaysia, tengok itu yang dirawat, kemudian ambil sebagai keluarga. Karena di bangsa Indonesia. Kan boleh kita nih ke rumah sakit, mengambil keluarga kita. Masa nggak boleh? Oke. Baik. Menteri aja nggak datang ke sana kok. Nanti tanggal 6 Februari 6.000 buruh kami akan demonstrasi di kedutaan Malaysia. Kemarin baru perwakilan. Baik, kita tunggu nanti respon ya dari dari kedutaan besar Malaysia khususnya mengenai kasus ini, Pak Said. Saya terakhir ke Pak Asrai selaku adik dari korban. Pak Asrai, harapan dari keluarga seperti apa terhadap kasus ini? Harapan kami sangat besar sekali, seperti yang dijelaskan oleh Bapak itu tadi. Saya memberikan apresiasi yang sedalamnya. Seperti itulah tindak lanjutnya. Bagaimana perhatian negara kita ini, yang cuma bla-blaan gitu aja. Yang penting buktikan. Sekarang apalagi keluarga kami ini sudah nyata meninggal, sudah kami saksikan. Yang untuk selanjutnya tolong untuk diproses secara hukum. Tegas pemerintah kita. Oke, baik. Pak Asrai, terima kasih. Pak Said Iqbal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.